Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya di channel Sang Pelajar Abadi. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir zaman seperti sekarang, kita makin sulit membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Seringkali yang kita anggap baik malah ternyata adalah hal yang buruk, dan begitu pula sebaliknya tanpa terkecuali. Masalah ini juga terjadi di ranah agama. Di antara masalah yang sedang kita hadapi adalah sulitnya membedakan mana ulama yang benar-benar baik dan yang memanfaatkan gelar ulama untuk hawa nafsu pribadi mereka. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, karena leluhur kita, yaitu para ulama terdahulu, jauh-jauh hari sudah mengingatkan bagaimana cara membedakan ulama yang baik dan yang mana ulama yang jahat, alias ulama su. Simak video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe channel ini. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali rahimahullah telah menyebutkan 4 ciri ulama jahat atau palsu. Sebenarnya, ciri-ciri ini sangat mudah dibedakan. Namun, kita harus benar-benar melepaskan pikiran kita dari fanatisme yang tidak pada tempatnya. 1. Ciri ulama su yang pertama adalah hartanya banyak didapat dari ceramah. Perlu dijelaskan lebih detail, karena banyak ulama-ulama yang tidak pernah pasang tarif kalau diundang ke tempat atau acara tertentu. Ulama yang baik tidak menjadikan ceramah mereka menjadi sumber pemasukan utama. Jadi yang menjadi sasaran Imam Al-Ghazali adalah mereka yang mematok harga sekian banyak untuk bayaran ceramah-ceramah mereka dan juga memanfaatkan kemampuan ceramahnya untuk mendapatkan harta dan kekuasaan. Ciri yang kedua adalah mereka yang kerap membanggakan ilmunya, juga sombong akan ilmu yang mereka miliki. Ulama adalah teladan yang bisa dijadikan contoh. Mereka yang sombong sebenarnya sudah melanggar dasar-dasar ajaran Islam. Bagaimana mungkin seorang ulama bersifat sombong? Sedangkan dalam hadis dikatakan, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa yang memiliki setitik kesombongan dalam hatinya. 3. Suka membanggakan jumlah pengikut. Mereka yang suka memamerkan jumlah pengikut juga merupakan ciri bahwa mereka adalah ulama palsu. Apalagi pengikut mereka biasanya bukanlah dari kalangan orang-orang yang cerdas, tapi malah berwawasan sempit dan kurang literasi. Mereka gampang panas ketika ulama mereka dikritik, tanpa mau tahu permasalahan pada kritikan tersebut. Ulama palsu ini memang sengaja membiarkan mereka kurang wawasan demi menjaga mereka agar tidak lari ke ulama yang lain. Semoga masyarakat kita bisa lebih jeli dalam memilih tokoh yang bisa dijadikan panutan. 4. Merasa dirinya spesial karena gelar atau keilmuan tertentu. Poin ini saya rasa adalah yang paling banyak terjadi. Banyak sekali pihak yang membanggakan gelarnya, baik dia punya gelar sarjana, magister, doktor, profesor, dan lain-lain. Padahal ulama yang baik tentunya tidak akan pernah membangga-banggakan gelarnya, karena sejatinya orang yang memang berilmu selalu merasa kurang ilmu. Sehingga apabila dia harus menyebut gelar yang dia punya, dia merasa tidak pantas. Beda halnya dengan ulama jahat. Dia akan memanfaatkan gelarnya untuk keperluan pribadinya, padahal belum tentu ilmu yang dia punya setinggi gelarnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, An Abi Dzar Al-Ghifari, Ghairu dajjal akhwafu ala ummati minad dajjal al-a'immatu al-mudillun. Bukan dajjal yang lebih aku takuti atas umatku, tapi yang lebih aku takutkan adalah imam-imam yang menyesatkan. Semua permasalahan di atas akan cepat selesai apabila masyarakat kita pintar. Tapi masalahnya, masyarakat Indonesia kebanyakan adalah masyarakat yang kurang wawasan. Bahkan dukun yang paling konyol pun bisa jadi ulama di negeri ini. Semoga masyarakat Indonesia menjadi lebih berwawasan dan pintar agar bisa terjauhi dari keburukan mereka. Terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malas belajar.